Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu atas kami sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, bukakan hati kami untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 10-11 dan ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyerah pada intimidasi apapun dalam hidupmu. Jangan jadi seperti semua pasukan yang gemetar melihat Goliat. Jangan jadi seperti Saul yang takut menghadapi tantangan orang yang tinggi dan besar itu. Tapi jadilah seperti Daud, yang meskipun badannya tidak dapat menyaingi Goliat, bahkan tidak kuat berjalan ketika memakai baju perang dari Raja Saul, tapi ia begitu berani dan tidak mau dikalahkan oleh intimidasi yang melemahkan dirinya. Dalam kehidupan ini ada saja hal-hal yang dapat mengintimidasi diri kita, yang melemahkan semangat, membuat kita merasa takut, menjadikan kita bimbang dalam iman dan semacamnya. Intimidasi itu ada dalam berbagai bentuk. Ada intimidasi dalam bentuk masalah di pekerjaan, intimidasi lewat kata-kata, intimidasi berkaitan dengan keuangan, intimidasi di dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal lainnya. Iblis senang kita dalam keadaan terintimidasi, dan ia mau kita kalah oleh intimidasi. Tapi Tuhan mau kita berdiri di atas janji firman-Nya dan menang atas setiap intimidasi apapun yang mencoba untuk menjatuhkan atau mengalahkan kita. Kita perhatikan dalam 1 Samuel 17 ayat 10-11 dan ayat 16 ini. Di situ dikatakan, "Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Goliat menantang Raja Saul dan seluruh bangsa Israel selama 40 hari, dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapi tantangannya. Semua orang pada saat itu terintimidasi, kehilangan pegangan, kehilangan iman pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan mereka semua kehilangan keberanian untuk maju berperang. Dalam keadaan yang terintimidasi, kita sulit untuk berpikir dengan jernih. Kekuatan kita seakan lenyap karena kita takut dengan persoalan yang nampak begitu besar. Kita merasa tidak mungkin menang atas masalah, tidak mungkin menang atas penyakit, dan sebagainya. Karena kita merasa terlalu kecil dan tidak berdaya serta tidak punya kuasa. Intimidasi terkadang muncul bukan dari orang lain dan bukan juga dari iblis, tapi dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita mengatakan, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin dapat menghadapinya,
kamu tidak akan berhasil, kamu akan gagal, kamu akan terpuruk, kamu tidak bisa keluar dari masalah ini, kamu tidak akan sembuh, kamu akan hancur dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu membuat kita lemah, dikuasai ketakutan. Tapi saudara, mari kembali bangkitkan iman. Jangan kalah dengan segala macam intimidasi. Pakailah firman Tuhan dan percayalah Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk mengatasi dan menang atas semua persoalan yang ada. Kuasa Tuhan tidak akan pernah kurang untuk menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu kembali mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa kami punya harapan di dalam Tuhan. Kami bisa menang atas setiap masalah karena ada Tuhan yang menolong kami. Kuasa-Mu tidak pernah kurang untuk meluputkan kami, untuk memberikan kami kemenangan, untuk melepaskan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan keadaan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan di hidup kami. Kami berdoa saat ini untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam situasi terintimidasi dengan keadaan, dengan kata-kata, dan dengan hal apapun yang menekan, yang membuat lemah. Kami berdoa saat ini kuasa Tuhan menjamah, melepaskan, memulihkan, membangkitkan iman, menguatkan dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau berjalan dalam iman, kami mau berjalan dalam keberanian, berlandaskan pada janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami semua di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa berkemenangan menghadapi segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.